Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Loh, kok gak ada suara nih? Sik bahaya ini. Halo, halo, halo. Ono suaranya apa ora? Suara dipandu. Endi iki? Miki endi iki? Halo, halo, halo. Halo, suaranya sudah? Suaranya wis urung, Rek? Mbak, halo, halo. Facebook nggak ada suara Facebook. Coba Facebooknya dicek, ada ya? Semuanya ada ya? Facebook. Kirain aku saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, tak cekeli kabeh. Wes, Mike wes tak cekeli kabeh. Semoga sudah mendengarkan semuanya. Oke, jadi di hari ini, di pagi ini sangat menyenangkan sekali. Hari Sabtu sebagian dari majikan sudah ada di rumah, sudah liburan ya. Itu membuat kalian ngeluh pastinya. Kalau majikan ada di rumah itu malah bukannya bahagia, tapi malah ngeluh, soalnya malah rewel majikannya. Bener apa bener? Majikan kalau ada di rumah kan rewel ya Mbak ya? Apa bener? Aslinya iki aku harus nyeting gawe gawe mic ngono lho. Mosok lek ate budal podcast no to mic dicerondol-cerondolno ning ndi. Oke? Sudah bisa bisa dikendalikan? Halo, halo, halo. Ya, Gerobokan Jawa Tengah sudah hadir juga Mbak Mariam, Mbak Yuli, semuanya ya, Gibran Cinta Kasih, Mobat Mabit Ronoan, Vivo, terima kasih. Oke, YouTube pindah ke TikTok, Miss. Oke, nggak apa-apa kemanapun. Ini live di mana aja ya, live di mana aja, di Facebook, di YouTube, di TikTok, untuk menjangkau teman-teman yang di luar sana, wes. Segala permasalahan tentang pertikaian, apapun itu, saya mendaftarkan diri menjadi dokter cintamu. Iya. Menjadi dokter cinta atas kalian. Salam kenal kabeh, Mbak Eni Endel, Mbak Lina Lampung, Mbak Tri Astuti, Indah Rembulan, Mbak Asri, Dwi Eni, Mbak Sri Mulyani, Urai, Dila, El Gibran, Suyanti, Sulastri, Linle. Oke, sapa men Deril Cinta Kasih, Deril Febrian rek, kudu Deril Cinta Kasih. Viro Vivo, aku fans sama Miss Yuni wanita cerdas. Ojo dilem-lem kok, lambeku menjeleber-jeleber. Aku wocon Miss, tapi kira aku bantingan. Kak Irul itu siapa Miss? Oke, Bang Irul. Aduh, ini ada yang membahas tentang Bang Irul lagi ya. Oke, mungkin saya harus ceritakan dari awal seperti apa dan bagaimana. Oke, di akhir Januari 2024 ada salah satu TKL, pekerja migran luar negeri, pekerja migran apa TKL tenaga kerja Indonesia laki-laki terjadi kecelakaan ditabrak lari. Jadi Bang Irul ini adalah korban tabrak lari di Malaysia. Tapi hak-haknya dia tidak mendapatkan karena dia adalah pekerja ilegal. Dia bekerja secara ilegal di Malaysia. Setelah kecelakaan itu, dia tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana, dan akhirnya beliau mencari-cari saya. Waktu itu beliau mencari saya, istrinya mencari saya sejak kecelakaan awal. Tapi karena mungkin banyaknya telepon yang masuk, tidak bisa tembus ke saya. Jadi di Januari akhir itu istrinya Dana, dia orang Sumatera, itu tidak bisa tembus ke saya. Karena waktu itu bersamaan apa? Waktu itu bersamaan dengan terjadinya kecelakaannya Mbak Lilis, yang kebetulan tetangga saya orang Jember, orang Sentong. Jadi waktu itu saya disibukkan oleh kecelakaannya Mbak Lilis. Mbak Lilis itu tabrak lari juga, pekerja ilegal juga, ditabrak 2 kali. Ditabrak des mencolot, ditabrak meneh. Jadi 2 kali. Dan saat itu saya mendapat keluhan, saya tidak kenal Bang Irul. Saya tangani Mbak Lilis dulu. Setelah Mbak Lilis pulang, dipulangkan pada awal Maret, ikut campur tangannya Mas Uya Kuya. Waktu itu Mas Uya Kuya harusnya ikut apa ya? Pemilu ya, apa ya? Kampanye. Tapi Mas Uya waktu itu dengan segala
kekuatan dia datang ke Malaysia untuk membesuk Mbak Lilis selama 3 kali. Dan pada akhirnya, bukan Februari kita sibuk dengan aktivitasnya Mbak Lilis. Dan akhirnya pada awal Maret, tim Mas Uya Kuya, pakai uang Mas Uya Kuya sendiri pastinya ya, karena tidak ada campur tangan dari pemerintah saat itu, Mbak Lilis pulang ke Indonesia. Setelah dipulangkan, dan Maret tanggal 8 saya balik lagi ke Hong Kong. Saat saya balik ke Hong Kong, tanggal 8, tanggal 9, Mbak Nadiroh, kalau nggak salah Mbak Nadiroh yang juga dari Sumatera, itu, loh, ini sing situ ini situ, mikir. Mbak Nadiroh itu akhirnya mencari saya dan kebetulan saya angkat. Dan disitulah saya pertama kali kenal Bang Irul. Dan dia sudah mencari saya dari begitu waktu yang lama, saya tidak bisa mengangkatnya. Setelah saya bisa mengangkatnya, dan kebetulan waktu itu Mas Uya Kuya ada di Malaysia. Dan saya bisa mengumpulkan dana sebesar 2.000 ringgit dalam jangka waktu sehari ya Mbak ya. Karena saya buka donasi itu langsung tutup ya Mbak ya. Saya itu nggak pernah buka donasi sampai berhari-hari terus habis itu mengharapkan sumbangan itu enggak. Saya selesai ya udah saya tutup donasinya. Nah, setelah itu setelah mendapatkan uang tersebut saya titipkan pada Mas Uya Kuya, diberikan secara cash pada Dana. Kenapa saya mengumpulkan uang tersebut? Ternyata perkembangan Mas Irul sama Mbak Lilis, padahal kecelakaannya lebih parah Mbak Lilis, tapi Bang Irul tidak bisa melakukan apapun. Kenapa? Karena saat selesai kecelakaan, dia diusir dari rumah sakit, dia tidak mendapatkan konsumsi. Walah, angel bahasa Inggris. Nggak iso mangan, nggak dikei mangan dengan benar. Jadi beliau itu hanya minum tajin. Waktu itu Mas Uya Kuya membantu beserta timnya, akhirnya dibantu dan karena informasi terakhir bahwa Dana dia tidak masuk nasi, nggak bisa masuk Mbak, karena ini di sini, ini dibolongi misalnya, mulutnya nggak bisa, hidungnya buat nafas juga nggak bisa, sudah diselang semua Mbak. Pakai bubur, pakai apapun nggak bisa. Jadi udah nggak bisa dikasih apapun. Nah setelah itu dia minum air tajin aja, dan posisi itu masih belum bangun, cuman tangannya aja. Jadi selama 2 bulan tidak bisa kontekan sama saya, bahkan Mas Uya Kuya beserta istrinya datang ke tempat Bang Irul ini. Dan setelah itu kita bukan lost contact, tapi karena Dana mengatakan bahwa orang yang menabrak itu ingin bertanggung jawab, jadi kita lepas kontak Selangor Mbak, Malaysia Selangor. Jadi setelah itu lepas kontak, Dana juga tidak mencari saya lagi. Jadi ya udah selesai. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan di akhir Agustus kemarin si Dana kemarin ya tanggal 30 Agustus telepon saya dan mengatakan bahwa susunya sudah habis. Kok suaranya grosok-grosok ya? Papa ulang pengosek kok fungsinya kok. Jadi apa ya? Selangor mana? Waduh, Selangor mana ya? Saya kok kurang tahu Selangor mana. Jadi ya salam kenal yang dari Taiwan, berarti di Selang Bang Irul sampai sekarang betul. Sampai sekarang posisinya masih di Selang, Mbak. Ini irungnya menyoblos, terus ini lehernya memeletek ngono. Sininya memeletek ininya disuwek, diwek-wek, dibolongi. Jebol kena aneh. Jadi dibolong sini. Akhirnya dia sini sama sini. Mpun lemangan teko kene apa teko kene? Oh, nanti saya tanyakan. Jadi dengan segala kerendahan hati saya meminta bantuan buat teman-teman yang berada di Malaysia ya. Jika kalian ada waktu ataupun ada sedikit rezeki, tolong bagikan ya, karena posisi kami sangat kesulitan untuk mengirimkan. Selangor Banting kah? Ini sahabat aku Kak Karul.
Oh iya, tak Selangor di mana? Sebentar, saya tanyakan dulu ya. Mungkin Dana juga melihat saya, tolong telepon ya, karena Bang Irul itu setiap hari juga sama Dana diberikan telinganya itu agar mengangkat saya, mendengarkan saya. Beseng telepon kok wis akeh men toh? Oh iya. Ini kan banyak yang menanyakan ya. Sik dilungkas. Sik dilungkas. Tak telepon wae. Tak telepon wonge ben ro keadaane ya. Halo Dana. Ah, ini banyak yang nanyain keadaannya Bang Irul seperti apa Dana? Pakai kamera belakang sayang. Oh, ini Bang Irul. Teman-teman bisa dilihat ya, hidungnya dan lehernya. Jadi kenapa di susu? Kenapa nggak di nasi? Ini. Jadi bisa dilihat ya teman-teman ya, ini keadaan Bang Irul. Jadi sejak kecelakaan bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu cuma minum air tajin. Dan dia baru mendapatkan bantuan setelah Mas Uya Kuya dan saya juga mendatanginya. Nasi tidak boleh, Mbak. Dana? Iya, videonya kamu matiin, sayang? Enggak. Iya, dimatiin. Ya, dimatiin. Mati sendiri. Jadi Tanjung Karang. Bang Irul ada di Tanjung Karang, Mbak. Dia di Selangor kah? Kamu di Selangor mana sih, Dok? Dana? Kamu itu di Selangor mana? Kamu di Selangor mana, sayang? Tanjung Karang, Miss. Di Tanjung Karang, Selangor Tanjung Karang. Nomornya sudah saya bagikan ya bagi teman-teman yang ingin membantu Dana secara langsung. Boleh. Boleh langsung telepon dia. Nomornya sudah saya bagikan ya. Dana sudah ada yang telepon belum? Atau sudah ada yang memberikan bantuan? Sebentar ya, saya telepon lagi aja. Jadi ini buat teman-teman yang ada di Malaysia, mungkin ada organisasi. Nanti saya call kawan saya di Tanjung Karang. Oh, terima kasih Adigo. Lekas sembuh Bang Irul. Ini terangkat lagi ya, karena kemarin belum sempat keangkat, karena mungkin saya sendiri sudah sibuk dengan yang lainnya. Saya sedikit melupakan Bang Irul. Ini saya lagi menghubungi Mas Uya Kuya untuk memulangkannya. Mati. Dok, sudah ada yang telepon kamu belum, Dok? Ada yang telepon kamu nggak memberikan bantuan? Telepon ada, tapi belum ada datang, Miss. Oh, ada yang sudah telepon tapi belum datang ya? Iya, Miss. Karena dia masih, kenapa tidak dipulangkan? Dia butuh biaya, Mbak. Dia itu orang nggak punya. Kemarin Mas Uya Kuya sudah mau memulangkan, tapi karena dia mau menuntut orang yang menabrak, tapi istrinya sudah nggak kuat lagi ada di sana. Oh, anak Monreker mau bantu. Oh, amin. Kamu Sumatera mana, Tondo? Tanjung Balai, Miss. Sumateranya Tanjung Balai. Terus sekarang kamu di Selangor di Tanjung Karang. Iya, Miss. Oke. Kenapa kamu memilih untuk pulang, sayang? Nggak tahu, Miss, di sini. Belum, Mbak, susunya belum ada yang datang. Jadi pagi ini Bang Irul minum air tajin lagi. Jadi kalau ada secepatnya ya, Mbak ya, karena butuh bantuan, telepon sudah saya bagikan nomornya ya. Karena saya ini benar-benar minta bantuan pada teman-teman yang ada di Malaysia. Saya minta bantuan. Benar, karena jika kalian bisa membantu, otomatis kami pun yang mengumpulkan uang di sini, saya berikan bantuan nanti kalau buat pegangan dana sama suaminya. Jadi kalau dari Malaysia ada yang bisa membantu memenuhi. Oke, ada kawan di Selangor. Ya, Bang Adigo, saya minta bantuannya. Bu Khotijah wingi piye Miss? Nah, sudah teleponan tapi ya kemungkinan kan masih sibuk, jadi barang belum nyampe Mas ya. Belum ya, Nduk ya? Iya, Miss. Belum nyampe ya? Belum ada bantuan yang nyampe ya? Belum, Miss. Oke.
Tanjung Karang sebelah mana Banting di daerah situ? Banting, daerah Banting? Nggak ke situ kali. Nggak ke situ kali itu maksudnya gimana, Dana? Di Tanjung Karang ya, dekat pasar Tanjung Karang tuh. Oh, di Tanjung Karang itu. Mm-mm. Dekat pasar Tanjung Karang. Iya. Oke. Nanti kalau sudah ada yang memberikan bantuan, telepon saya ya, Dana ya. Iya, Biar iya, Miss. karena kita harus ambil videonya karena bagaimanapun mereka membantu, kita harus ucapkan terima kasih. Sumatera provinsi mana, Dana? Kamu, Dana? Tanjung Balai, Sumatera Utara. Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kecamatan Kecamatan Libung. Iya, Teluk Libung. Teluk Libung. Iya, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sumatera Utara ya, ini saya memohon meminta buat pemerintah Sumatera Utara jika ada pegawainya ataupun kerawat desanya mendengar ini, saya minta bantuannya untuk ya, kemarin ada salah satu teman kita yang meninggal dunia dari Sumatera juga, itu Pemdanya langsung mengcover 100% Pemdanya. Karena memang dari Sumatera kan jarang ada yang merantau. Eh, bukannya ingin memelas kasihan ya Mbak ya, karena ya ekonomi juga mereka berdua sudah tidak mampu lagi dan dana serta suaminya ya hanya mengharapkan bantuan, mengharapkan belas kasihan. Kalau kalian bilang jual air mata, ya udah saya yang jualan dah. Saya yang tanggung resikonya. Yang penting ada yang mau membantu dia. Minum susunya apa, Dana? Nama susunya Mm-mm. Ensur, Miss. Ensur. Jadi saya minta bantuan dana dan doa ya, teman-teman ya. Kalau kita uang saja tanpa doa ya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi eh, eh, karena gini loh, apes tidak ada dalam kalender. Bang Irul tidak akan datang ke kalian, Dana juga nggak akan datang ke kalian untuk meminta uang. Untuk meminta uang kalian, mengharap belas kasihan kalian jika harus memilih uang atau kesehatan. Dia butuh kesehatan dibandingkan dengan uang belas kasihan dari kalian. Jadi saat dia harus memilih sebenarnya mendingan sehat kerja sendiri. Dia nggak akan datang dan meminta-minta. Cuman tidak ada yang tahu. Karena itu saya selalu bilang, saat kamu punya uang, jangan sombong, terus kamu pamer-pamerkan mobilmu, rumahmu, tapi saat ada kapesan, keserimpahan kayak gini, kalian cuek bebek. Saya cuma bilang bahwa kalau kalau ada orang yang seperti ini, tunjukkan kekayaanmu. Pamerkan kekayaanmu saat ada kayak gini. Bang Irul ini dari bulan Januari kecelakaannya sampai sekarang penderitaannya 10 bulan. Mereka nggak butuh kamu pamerin mobilmu, STN kamu, BPKB-mu, rumahmu tuh nggak butuh. Mereka hanya butuh doa, mereka butuh uang sedikit, uangmu aja. Kita tidak minta banyak kok. Per orang, saat ini penonton saya ada 400-500 orang. Satu orang cuma ngasih RM1, itu sudah RM1.000. Jadi jangan pamerkan kekayaanmu di media sosial atas nama TKW, TKL, TKI membantu. Tapi saat seperti ini kalian nggak gitu konsepnya. Kalau kamu memakai manfaatnya TKW, TKL, TKI, PMI, ya saat inilah bantuan itu.